Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita saat ini diberi judul Hanyalah Hamba. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayatnya yang ke-10b. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara-saudara, jika kita mendengar kata hamba, pasti yang kita pikirkan adalah sosok yang terlihat kumal, kucel, tidak berpendidikan, hidup menderita, dan tentunya tidak mempunyai hak alias belum merdeka. Itulah sebabnya seorang hamba selalu dianggap rendah, bahkan hina bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kita, saudara, sebagai orang percaya, sesungguhnya kita ini hanyalah hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Menyadari akan hal ini, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 1, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Karena kita ini adalah hamba Kristus, seharusnya kita mengabdikan hidup kita hanya untuk Dia. Kita mau melepaskan segala hak kita dan hanya tunduk kepada pemerintahan sorgawi saja. Saudara-saudara, hal ini tentunya sangatlah tidak mudah untuk kita lakukan. Di tengah-tengah dunia yang semakin modern ini, bukan saatnya kita menjadi hamba. Karena pada kenyataannya, kita tidak mau melepaskan hak kita untuk sepenuhnya taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita dengan sepenuhnya menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba, kita harus membekali diri dengan pola pikir yang benar, yang tentunya pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Bahwa seorang hamba dalam hidupnya, ia mengerti bagaimana ia dapat menyenangkan hati tuannya. Ia tidak lagi memikirkan kenyamanan dirinya sendiri, seperti Maria dalam Lukas 1 ayat 38b berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, kenyataan yang terjadi saat ini, masih banyak yang terlibat dalam pelayanan, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan bertujuan mencari keuntungan diri sendiri. Masih ingin dikenal orang, masih ingin diakui, dilayani, diutamakan, atau dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Alkitab menulis di dalam Matius 20 ayat 26b sampai 27. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Mari kita renungkan dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai saat ini, dan seperti apa pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, biarlah kita kerjakan itu dengan sepenuh hati, karena itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bukanlah pemilik dari pelayanan ini, tapi hanyalah pengelola, sehingga kita harus mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pelayanan ini, pekerjaan kita, aktivitas kita, semua adalah milik Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah tertarik dengan hasil atau semaraknya pelayanan kita. Yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan lihat adalah hati kita, adalah motivasi atau alasan kita melayani Dia. Karena Ia menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita
seperti yang ditulis di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9a. Oleh karena itu, di dalam pelayanan kita harus selalu berkata, Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Haleluya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengangkat kami, bahkan mengubah status kami dari hamba menjadi anak-anak Tuhan. Namun lewat perenungan ini Tuhan, biarlah kami tidak melupakan bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah hati hamba selalu melekat kepada diri kami. Hati hamba selalu kami lakukan di dalam hidup kami, supaya benar-benar kami hanya menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.